Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang luas dan keliling bangun datar. Materi ini kita pelajari dalam tema 6 subtema 4. Sudah siap belajar ya? Kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran hari ini, Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Setelah anak-anak belajar melalui video ini, diharapkan anak-anak nanti dapat mengidentifikasi keliling dan luas bangun datar. Kemudian, dengan berlatih soal, anak-anak dapat menghitung keliling bangun datar dengan satuan tidak baku dengan benar. Kemudian, dengan berlatih soal, anak-anak juga dapat menghitung luas daerah bangun datar dengan satuan tidak baku dengan benar. Nah, sekarang kita mengenal dulu tentang luas dan keliling. Anak-anak perlu memahaminya dengan benar sehingga dapat membedakannya. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada gambar sebuah lapangan sepak bola. Nah, misalnya Udin ingin mengelilingi lapangan sepak bola itu, maka Udin akan berlari seperti ini. Nah, itulah yang disebut dengan berlari mengelilingi lapangan. Jadi kalau kita mengelilingi lapangan, artinya kita berlari pada bagian tepi lapangan itu. Inilah yang kita sebut dengan keliling. Jadi keliling itu adalah panjang lintasan di tepi suatu bangun datar. Jadi kita hanya menghitung panjang garis pinggir atau tepi bangun datar itu. Sekarang kita pahami tentang luas. Luas adalah, kalau dalam lapangan ini, adalah semua rumput yang menutupi daerah lapangan itu. Jadi, kalau luas adalah seluruh permukaan dari bangun datar. Nah, ini yang berwarna kuning, inilah yang kita sebut dengan luas. Ya, jadi luas daerah ini, sedangkan bagian di tepinya yang berwarna merah ini, garis merah ini, inilah yang kita sebut dengan keliling. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung luas dan keliling suatu bangun datar. Pertama-tama, perhatikan bangun datar berikut ini. Ini ada sebuah persegi panjang. Kemudian anak-anak hitunglah banyaknya batang korek api yang mengelilingi bangun datar berikut. Kalau kita hitung ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 batang korek api. Inilah yang kita sebut dengan keliling. Nah, berarti keliling bangun datar ini sebanyak, kalau kita menghitung untuk cara yang lebih mudah, maka caranya seperti ini. Panjang bangun datar itu adalah 4 batang korek api. Jadi yang disebut dengan panjang adalah sisi yang lebih panjang ya. Jadi kalau bangun datar itu ada 2 sisi, ada panjang dan ada lebar. Panjang bangun datar ini 4 batang korek api, sedangkan lebarnya adalah 3 batang korek api. Nah, kalau menghitung keliling, caranya dengan kita jumlahkan semua batang itu. Berarti tadi panjangnya ada 2 panjang ya, berarti 4 ditambah 4. Lebarnya juga ada 2, berarti 3 ditambah 3. Nah, hasilnya adalah 2 kali 4 ditambah 2 kali 3.
karena panjangnya ada 2 kali, lebarnya juga ada 2 kali, berarti 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Hasilnya adalah 8 ditambah 6 sama dengan 14. Maka kesimpulannya, keliling kita dapat menghitung dengan cara 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ingat ya, kita lakukan perkaliannya dulu. 2 kali panjang kita hitung, kemudian 2 kali lebarnya kita hitung. Setelah itu hasil perkalian itu kita jumlahkan. Maka kita akan mendapatkan keliling suatu bangun datar itu. Selanjutnya, kita akan menghitung luas daerah bangun datar. Nah, pertama perhatikanlah bangun datar dan persegi satuan berikut ini. Kemudian, tutuplah bangun datar tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Seperti ini, kita tutup sampai semua daerah bangun datar itu tertutupi oleh persegi satuan. Nah, kemudian berapa banyak persegi satuan yang dapat menutupi daerah bangun itu? Maka kita hitung semuanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 bangun, ada 18 persegi satuan, berarti luasnya adalah 18 persegi satuan. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa luas daerah suatu bangun datar adalah jumlah persegi satuan yang memenuhi permukaannya tanpa ada yang kosong. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menghitung dengan cara yang lebih cepat, maka kita bisa melakukan cara seperti ini. Tadi kita sudah tahu bahwa inilah yang kita sebut dengan panjang. Kemudian ini adalah lebarnya. Kalau kita menghitung, sebenarnya kita bisa melakukan dengan penjumlahan berulang. Ya, tadi lebarnya ada 3 persegi satuan, diulang sebanyak 6 kali. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 6 kali. Artinya itu sama dengan 6 kali 3. Jadi hasilnya 18 persegi satuan. Berarti luas bangun datar sama dengan panjang kali lebar ya. Jadi 6 tadi adalah panjangnya, 3 itu lebarnya. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami ya cara menghitung keliling dan luas bangun datar. Sekarang kita akan mengerjakan beberapa contoh soal berkaitan dengan luas dan keliling. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, kita akan menghitung luas seluruh persegi satuan dalam persegi panjang ini ya. Maka caranya seperti tadi. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kubus 5 satuan, 5 persegi satuan. Kemudian lebarnya adalah 4 persegi satuan. Berarti kita hitung 5 kali 4, hasilnya 20. Jadi luas bangun ini adalah 20 persegi satuan. Contoh selanjutnya, nah ini ada bangun persegi, panjangnya adalah 9 persegi satuan, lebarnya juga 9 persegi satuan ya, atau ini merupakan suatu persegi karena panjang dan lebarnya sama. Nah, kita hitung seperti tadi, berarti 9 kali 9 hasilnya 81. Jadi luas bangun datar ini adalah 81 persegi satuan. Selanjutnya, berapakah luas daerah yang berwarna merah ini? Nah,
Kalau kita perhatikan di sini bentuknya tidak beraturan, tidak seperti tadi berupa bangun datar beraturan. Nah, di sini ada bagian berwarna merah yang berada di luar daerah ini. Nah, kita hitung saja dulu yang bagian ini persegi panjangnya. Sama seperti tadi, maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya ada 3 persegi satuan, lebarnya adalah 4 persegi satuan, maka panjang kali lebar sama dengan 5 kali 4. Kemudian kita tambahkan warna merah yang lainnya, ada 2 persegi satuan, jadi kita tambahkan, ditambah 2. Ingat, kalau ada perkalian dan penjumlahan, hitung dulu perkaliannya. Berarti 5 kali 4 hasilnya 20, kemudian ditambah 2 hasilnya 22. Jadi luas daerah yang berwarna merah ini adalah 22 persegi satuan. Soal selanjutnya, nah ini sedikit berbeda. Berapakah luas daerah berwarna biru ini? Kalau kita perhatikan di sini ada bagian yang tidak yang berwarna birunya tidak penuh 1 persegi satuannya, jadi ini adalah setengah persegi satuan. Nah, setengah atau 1/2 kalau kita tambahkan dengan 1/2 lagi, hasilnya adalah 1. Jadi kalau ada 2 kali 1/2 persegi satuan itu sama dengan 1 persegi satuan. Nah, sekarang kita hitung sama seperti tadi, hitung daerah yang mudah ya, yang seperti ini, yang berbentuk persegi panjang, panjangnya ada 4, kemudian lebarnya 2 persegi satuan, jadi luasnya adalah 4 kali 2. Kemudian yang lainnya ini ada setengah lagi, berarti sama dengan 1 persegi satuan, berarti ditambah 1, hasilnya adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi luas daerah ini yang berwarna biru adalah 9 persegi satuan. Contoh berikutnya, berapakah luas daerah berwarna biru ini? Sama seperti tadi ya, kita hitung yang persegi panjang ini dulu. Nah, di sini panjangnya adalah 5 persegi satuan, lebarnya adalah 2. Nah, jadi kalau panjang itu yang penting lebih panjang, tidak harus yang mendatar. Kemudian daerah di sini juga ada yang berwarna biru penuh ya, jadi ada 2 persegi satuan, kemudian yang setengahnya ada 2, berarti setengah ditambah setengah sama dengan 1. Jadi luasnya kita hitung dengan 5 kali 2 ditambah 2 ditambah 1. Nah, 5 kali 2 itu yang daerah ini, kemudian 2 itu yang ini, dan 1 itu dari setengah ditambah setengah, hasilnya 10 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi luas daerah yang berwarna biru ini adalah 13 persegi satuan. Nah, demikianlah penjelasan dari materi hari ini dan beberapa contoh soal dan cara mengerjakannya. Silakan anak-anak berlatih mengerjakan soal agar dapat benar-benar memahami materi ini. Anak-anak dapat mengerjakan soal yang ada di buku LKS Matematika pada halaman 53 sampai 54 yang ROM 1. Kemudian dapat dilanjutkan lagi di ROM 2-nya sampai halaman 55. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.